Iya. Biasa aja Bang. Kayak hari normal biasa. Jadi ini pelajaran apa? Pelajaran sepeda. Baru mulai ya? Baru. Oke. Kemarin udah dijelasin kan pas individu itu apa? Sedikit lupa. Sedikit lupa. Keseling individu kan waktu khusus buat kamu ngobrol sama ibu tentang apapun yang kamu rasain gitu. Terus kamu juga boleh punya hak buat kamu tuh nggak ngejawab, ataupun kamu juga berhak buat ngejawab sesuai sama keinginan kamu aja. Terus kamu juga nggak usah takut dibilang ke siapa ya. Oke, kita mulai ya. Kamu deg-degan ya? Bisa aja. Kok kesini sih? Iya. Kemarin kan pertemuan pertama kan kamu ngomong kan kalau misalkan Kianut ini tuh sering main handphone, terus udah beberapa cara juga ya. Gimana sih caranya? HP-nya itu tadi sembunyiin untuk jauh sama ini pagi-pagi bikin rencana gitu. Rencana kegiatan hari itu. Ya tapi sekarang udah apa sih, udah gak ngaruh lagi gitu. Pagi-pagi itu sama. Mau kalau boleh tahu biasanya tuh buat kayak memang handphone itu atau gadget itu apa buat apa, kayak buat hiburan atau buat pelarian Kian gitu? Ya jadi itu buat aku sebagai hiburan juga sih, tapi aku juga buat pakai buat belajar sama gitu ya. sama edit video. Kalau sekarang mah, tapi kalau dulu itu cuma sekadar hiburan aja, tapi sama WA. Tapi mainnya kayak WA aja gitu? Apa pakai aplikasi yang lain? Aplikasi yang lain paling dulu itu teh saat aku masih udah dikasih HP itu saat kelas 4 sampai atau kelas 5 baru dikasih HP. Itu aku cuma pakai ini TikTok, YouTube sama game-game. Terus sejak kapan itu Kiano kayak merasa kalau misalkan HP itu mengganggu gitu kegiatan Kiano? Saat mengganggu itu teh saat aku nyata ini udah ini kecanduan gitu ya. Terus teh aku teh gak inget apa-apa saat lagi main TikTok saat nyata. Terus teh saat udah ingat kalau ada tugas ini, aku jadi dia stres itu pusing gitu. Jadi tugasnya kebengkalai gitu ya? Terus teh kalau lagi belajar terus teh bangun. Pas lagi belajar tuh keingat sama video-video yang dilihat itu. Terus kan kayaknya kan udah mulai itu kan kemarin teh kayak nyembunyiin HP gitu. Terus gimana sih perasaan Kiano pas tahu main HP itu? Itu rasanya bosan, jadi ingin balik lagi. Tapi saat beberapa hari sebelumnya aku juga udah baca kalau manusia itu teh butuh motivasi gitu. Dan nyata kok HP itu udah kayak apa sih namanya teh, kayak makanan gitu yang enak gitu. Aku teh selalu kepikiran main HP saat disembunyiin, tapi muncul saat udah merasa bosan itu aku mencoba mencari kegiatan lain gitu, kayak sapu-sapu gitu, kayak olahraga sedikit. Terus nanti coba baca buku juga. Tapi ya masih belum bisa kendali. Terus biasanya yang paling dicari di gadget itu apa? Kayak aplikasi atau tadi buat ngedit gitu? Yang paling dibutuhin itu paling cuma ini WA buat chat ke orang lain. Terus nanti ya edit apa sih
aplikasi editing kayak Motion dan CapCut, terus sama tempat upload videonya kayak Instagram atau ke TikTok. Terus ada perubahan nggak di keseharian kamu gitu sebelum, kan tadi main HP itu dari kelas 4 dikasih HP-nya, itu tuh ada perubahan yang menurut kayak misalkan pas sebelum megang HP tuh aku tuh gini gitu. Sebelum megang HP itu aku udah senang suka main keluar teman-teman. Ternyata kalau belajar itu aku kalau bosan aku cari apa sih lelucon gitu kayak ini ngejailin adik, tapi nggak kelas, nggak terlalu kelebihan banget. Tapi saat hari-hari kayak gitu aku mulai minta HP ke orang tua karena aku lihat teman-teman aku udah punya HP gitu. Terus ternyata saat udah punya HP ternyata aku kan belum tahu apa-apa. Terus saat udah melihat namanya TikTok itu, jadi aku kecanduan TikToknya, jadi aku belum sering di rumah. Jadi terus kalau aku main keluar gitu ya berhenti main HP itu teman-teman di dekat rumah itu juga sepi gitu, gak ada yang keluar. Kalau nyamper juga sepi gitu, gak ada yang jawab. Jadinya gara-gara teman-teman aku udah mulai dengerin aku lagi, jadi aku sering keluar rumah. Jadi sering mulai main HP gara-gara ya ada teman mau main juga ya. Tapi jangan bisa main sendiri. Makasih udah mau cerita itu. Biar kamu udah bisa tahu ya sebab-sebab dari handphone buat diri kamu sendiri. Ibu mau tanya lagi, menurut kamu gadget itu jadinya lebih membantu atau malah menghambat keseharian kamu? Kalau menghambat itu saat aku masih kelas 6 sampai kelas 7, karena kelas 6 sampai kelas 7 itu aku lebih sering main HP sendiri. Terus belajar itu gak terlalu fokus banget. Tapi saya mulai masuk kelas 8 aku udah tahu banyak hal gitu tentang gadget sama mas apa sih pelajaran yang akan dijalani dari kelas 9. Jadi aku udah mulai kurang sedikit, tapi ya tetap aja masih kecanduan juga. Terus saat udah masuk kelas 9 itu baru ini saat main HP lewat TikTok gitu ya, ada program digital gitu, aku udah mulai tertarik gitu. Sampai sekarang juga udah lebih fokus ke bisnis gitu. Jadi TikTok ini udah terlalu sering gitu. Kalau dulu sering banget gitu, terus sekarang juga udah mulai masih kecanduan, tapi mulai sedikit kurang gitu. Jadi awalnya mungkin jadi kamu hambat ya, tapi sekarang karena emang hobi piano itu buat desain, jadi ada manfaatnya gitu. Terus pas sebelum tahu nih hobi piano ngedit, terus sebelum nyari tahu soal gadget itu tuh malah membuat piano itu udah semakin berkembang. Apa sih kerugian yang paling piano rasain? Kayak misalkan yang buang-buang waktu gitu, apa gimana? Paling kerugian itu kelas 8 sama kelas 7. Karena kelas di sekolah ini dikasih Chromebook gitu ya buat belajar. Terus aku juga mulai nonton YouTube gitu saat istirahat. Kadang juga saat pelajaran juga nonton. Terus kuliah itu saat ujian, saat belajar aku gak suka gak terlalu belajar saat ujian gitu, sering suka kecanduan main HP. Dan itu akhir ujian mulainya itu kerugiannya nih ya. Kalau misalkan 10 dikali
1 adalah 10. Kalau 10 misalkan kali 2, 10 dikali 2 kebiasaan yang tadi yang buruk-buruk tadi itu coba berkelanjutan, Debar kalau mau nanya gimana? kamu bisa ngebayangin nggak kehidupan kamu kedepannya bakal kayak gimana? Bayang banget. Kalau aku itu ya, kalau aku sering main HP banget, Ya. terus nanti pelajarannya juga di malah nggak belajar gitu, mungkin kayak adik aku. Soalnya adik aku itu tuh pulang sekolah main terus tanya warnanya mamanya tidak main game, terus nanti pulang-pulang main HP, terus teh nggak belajar apa-apa gitu, nggak apa-apa pokoknya habis pulang itu teh full gadget, terus akhirnya udah tidur, terus teh nggak sholat juga kan, sering banget itu adik aku teh dari sholat zuhur sampai isya itu nggak sholat kayak gitu kalau keseharian aku. Tapi kalau aku bayangin saat udah SMA itu udah masuk kerja tetap keluar kan kita masih ada ya, mungkin aku jadi pengangguran gitu, terus saya minta uang ke orang tua gitu. Udah kebayang ya? Terus kalau misalkan kamu bisa atur nih pola penggunaan gadget pada diri kamu, itu kamu ingin seberapa lama atau seberapa manfaat gadget itu buat kamu? Ya kamu kan yang ini kan ini udah tahu kan tadi dampak buruknya. Nah, kalau misalkan yang ini bisa mengaturnya, kira-kira sehari itu maunya berapa jam aja pemakaian gadgetnya? Kalau pemakaian, kalau mungkin aku cuma berapa menit doang buat hiburan sedikit, terus teh aku lanjutin tugas-tugas sampai bikin bisnis, lanjutin bisnis juga. Sekarang juga udah mulai jualan dari game itu. Udah mulai? Ya alhamdulillah udah ada pemasukan sedikit buat bisnis aku udah apa. Iya, udah mulai bisa ya. Kalau misalkan jangka waktu seminggu nih, udah ada planning nggak? Misalkan 15 menit untuk hiburan gitu. Itu teh dikasih apa itu? Alarm kah? Batas waktunya apa gimana? Itu belum dilakuin juga, soalnya minggu ini juga lagi susah banget. Soalnya saat pulang sekolah itu teh waktu itu terasa cepat gitu. Soalnya aku kayak main HP itu sampai maghrib itu udah terasa banget. Terus teh saat aku udah sadar udah maghrib, terus teh aku terasa apa yang menangis gitu, stres gitu. Kenapa sih aku kayak gini dulu dari kemarin ya, kayak menangis gitu. Terus teh aku belum bisa banget gitu kendaliin kecanduan aku. Terus teh berikut malamnya itu teh aku udah mulai serius gitu kayak ngerjain tugas sama ini bisnis aku. Tapi jadi teh masalah bisnis aku sama pelajaran aku ya kayak masalah gede gitu, nggak bisa ngadien mana yang penting mana yang penting. Kalau bisnis itu kan bukan tugas sekolah gitu ya. Terus teh jadinya teh aku susah banget kebagian waktunya. Dan juga sering jadi aku tidurnya suka jam 11, jam setengah 11. Terus ternyata aku susah bangun pagi juga gitu. Udah pasang alarm terus udah pakai tidurnya itu teh posisinya gak nyaman gitu. Tidak terpajang. Terus tadi pagi juga aku dapat laporan dari adik aku juga, aku teh ngigau gitu. Akhirnya kayak teriak-teriak gitu, minta tolong lagi aku, padahal aku ngerasa kayak gitu. Terus teh bangun itu udah di atas kasur, semuanya aku tidurnya di bawah kasur. Soalnya habis main itu, habis ngerjain tugas kita habis ngapain? Kata bunda aku itu kemalaman. Aku tuh lagi tadi malam itu ya, tersebut
lagi kecanduan. Terus teh kalau udah sadar aku langsung sholat isya, soalnya belum sholat isya. Terus teh langsung siap-siap tidur. Jadi belakangan ini sering galau, sering mimpi. Mimpinya ini yang benar kalau di rumah kayak sore ikut ngaji gitu nggak? Emang kamu bisa ngaji video apa? Tonton video itu aku suka dengerin teh gelap-gelap gitu. Editing kartun gitu. Nanti ngajinya cuma di sekolah aja ya. Tapi udah sampai mana? Jadi kesulitan kamu berhenti dari kebiasaan yang gitu itu selain tadi karena emang kamu butuhkan buat ngedit udah Di antara ini sih butuh tutorial lewat TikTok, tapi mau ke story gitu. Jadi kayak itu, aku tuh butuh gadget buat editing, buat promosi produk aku, tapi malah buat hiburan. Jadi kan kamu tuh pas awal kan bilang kalau misalkan kemarin tuh kamu bikin planning ya hari ini itu kayak gimana planningnya kalau dia tahu? Kalau planning itu aku mulai nulis, terus tempel di dinding biar belajar. Itu tuh isinya apa aja? Isinya itu teh tujuan terus kalau aku lagi bosan, setelah ya lihat tulisan aku di tembok ada tujuan, aku mulai langsung pikiran aku langsung planning mau ngapain habis mulai gambar tulisan kayak belajar juga bisnis, tapi sampai sekarang aku masih kecanduan gitu ya, jarang banget lihat tulisan aku sendiri di tempat belajar. Oh gitu deh, itu deh kayak planning ya kan aku harus kayak gini nah itu teh pas kamu lihat teh kamu jadinya bikin kegiatan buat hari itu gitu. Misalkan aku jam 10 itu mau ngedit gitu. Jadi lumayan juga ya planning itu. Kalau sekarang susah kali Jalan planning. A few moments later. Jurusan itu ada namanya SEP itu tuh kayak spiritual, emosional, freedom, teknik. Itu tuh terapi dengan menggunakan teknik tapi itu kayak gini tuh jadi dipukul-pukul ringan menggunakan dua jari ini, satu jari telunjuk sama jari tengah pada titik-titik yang tertentu. Itu bisa membantu permasalahan fisik sama emosional. Termasuk kan kalau misalkan kecanduan kan emosional ya. Nah, terapi ini juga terapi ini tuh menggunakan dua teknik. Jadi dari sistem energi psikologis sama kekuatan spiritual. Kayaknya mau nggak di terapi pakai SEP ini? Bisa aja. Contohnya kayak gimana Jadi misalnya Nah itu kan ini tuh ada tiga tahap nih terapi ini. Misalkan yang pertama tuh setup itu kayak itu pertama kayak bayangin kecanduannya. Ini tuh membuat aku teh gak produktif hari ini gitu. Itu sampai itu kayak itu kayak ngomong, ya Allah, walaupun saya tidak bisa melepaskan diri ini dari kecanduan gadget, saya ikhlas dan saya pasrahkan kepadanya. Nah itu pas set up sama tune in. Jadi kayak bayangin gitu pas kamu main HP itu perasaan kamu kayak kan tadi pasti ada rasa penyesalan ya, sampai kamu ngerasa stres kan. Nah itu jadi ini rasain pas ingin di sini ya tuh nggak ini. Nah dia habis itu tuh ada yang ketiga itu tapi kalau tadi itu langsung aku nanti di sini aku buka dulu ini nanti ini
penampilan bukan pelajaran. Tangannya. Penampilan Nah, di sini. bajunya. Terus nanti di setiap ketukan itu 3 sampai 5 kali. berdiri deh. Habis itu nanti tangan. Nanti Tangan yang yang jadi pelan. penampilan ada berdiri ini. Ini. Berbeda dong. Ini 3 sampai 4 kali ini juga. Nih. Nah ini tuh dilakukannya itu nggak bisa langsung kayak tiba-tiba keluar lagi gitu. Harus kayak terapi-terapi yang lain gitu harus. Kenapa tuh kok? Kalau misalkan di piano tertarik banyak tuh di YouTube itu bisa buat kecanduan. Mau di sekarang? Pakai baju adat ya. Mungkin aku bikin dulu training. Oke. Kalau ngelakuin terapi kayak gitu Dulu di sini. contohnya di waktu apa aja? Kayak pas piano kayak karena itu spiritual tapi pas piano tuh ngerasa tenang gitu perasaannya gitu. Kalau kondisinya lagi tenang, Ini satu. Gimana ini? kalau selain bisa tenang juga ada. Pas lagi apa gitu, pas lagi bisa juga bisa. Soalnya nanti tuh di ini tuh di terapinya tuh kayak sebelum terapinya itu nanti ditanya sekarang tingkat kecanduan hari ini tuh berapa persen ya. Kalau bisa dari skala itu dari 1 sampai 10. Dan kalau piano itu stres banget nanti kan segini skornya 10. Jadi bisa pas kata pas emang lagi masa stres banget. Ya. Kalau nggak tenang, jadi usahain pas kata terapi nyawa itu ya emang perasaannya tuh Lagi tenang. diusahain biar tenang. Nah, dari berapa ya? 12 motivasi ini Untuk menggambarkan adalah dari ini. Oke, terima kasih ya untuk hari ini. Semoga kamu jadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Semangat terus, udah kelas 9. Minggu depan UAS ya. Semangat ya. Terima kasih.